Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya senantiasa bersukacita karena Anda semua senantiasa bersemangat dalam mencari kehendak Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Mendapat Pujian dari Allah. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan hati yang senantiasa mengucap syukur. Bapa, kami menyadari bahwa Engkau telah memanggil kami masing-masing dengan panggilan yang unik. Panggilan untuk menjadi saksi-Mu di dunia, untuk melayani sesama dengan kasih, dan untuk membawa terang-Mu dalam kegelapan. Namun seringkali kami tergoda untuk mencari pengakuan duniawi, popularitas, dan pujian dari manusia. Kami lupa bahwa pelayanan sejati bukanlah tentang diri kami, melainkan tentang kemuliaan-Mu. Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Bantulah kami untuk menemukan sukacita dalam melayani Engkau dan untuk melihat setiap kesempatan sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam kesibukan kita sehari-hari, seringkali kita terjebak dalam mengejar pujian dari manusia. Keinginan untuk diakui, dihargai, dan dipuji oleh sesama kerap kali menjadi motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu, termasuk dalam pelayanan kepada Tuhan. Namun Alkitab dengan jelas mengajarkan kita bahwa motivasi sejati seorang pelayan Tuhan bukanlah pujian dari manusia, melainkan pujian dari Allah. Melalui renungan ini, kita akan bersama-sama merenungkan mengapa pujian Allah seharusnya menjadi fokus utama dalam hidup seorang pelayan Tuhan dan bagaimana kita dapat mengarahkan hati kita untuk senantiasa menyenangkan hati Allah Bapa kita. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita semua agar kita dapat semakin memahami tujuan sejati dari pelayanan kita dan semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, dan segenap kekuatan kita. Mari kita bersama-sama membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan motivasi di balik setiap tindakan kita, terutama dalam konteks pelayanan dan penyebaran Injil. Paulus sang penulis surat ini dengan tegas menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya berbicara karena Injil, bukan mencari pujian manusia, melainkan untuk menyenangkan hati Allah. Ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan. Yang pertama, untuk menyukakan Allah. Menyukakan Allah adalah suatu motivasi yang murni. Paulus menekankan bahwa motivasi utama seorang hamba Tuhan adalah untuk menyenangkan Allah. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik dalam hal pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari di dunia sekuler, harus didorong oleh kasih kepada Allah dan keinginan untuk menghormati Tuhan. Yang kedua,
bukan untuk menyukakan manusia. Bukan untuk menyukakan manusia berarti apa yang kita perbuat, hal itu bebas dari kepentingan pribadi kita. Mencari pujian manusia seringkali mengarah pada kepentingan pribadi dan keinginan diri kita untuk diakui oleh sesama kita. Paulus mengingatkan kita untuk melepaskan diri dari motivasi-motivasi duniawi dan lebih fokus pada tujuan yang lebih tinggi, yaitu kemuliaan bagi Allah Bapa kita. Yang ketiga, Allah telah menganggap kami layak. Dianggap layak oleh Allah. Ini berarti suatu integritas dalam pelayanan kita. Ketika kita melayani dengan motivasi yang murni, kita akan lebih berintegritas dalam menyampaikan kebenaran Injil. Kita tidak akan mau mengkompromikan kebenaran demi popularitas atau keuntungan pribadi kita. Yang keempat, Allah yang menguji hati kita. Frasa dalam ayat ini juga mengingatkan kita bahwa Allah mengetahui isi hati kita. Ia melihat motivasi terdalam dalam hidup kita dan menilai setiap tindakan kita. Oleh karena itu saudaraku, kita harus senantiasa menjaga hati kita agar tetap murni dan tetap fokus pada kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lelucon mengenai seorang pendeta yang masuk ke toko buku Kristen dan memilih-milih beberapa buku. Setelah melihat-lihat harganya, ia mendekati seorang pelayan toko dan dia bertanya, "Apakah ada harga khusus untuk hamba Tuhan seperti saya ini?" Ada seorang hamba yang sedang meminta fasilitas khusus. Bukankah ini menggelikan, saudara? Paulus dan teman-temannya pernah dicurigai sedang mencari hormat atau keuntungan pribadi melalui pelayanannya. Paulus membantah hal tersebut dan menegaskan prinsipnya dalam pelayanan. Ia tahu siapa tuannya yang ia layani dan kepada siapa ia harus mencari perkenanannya. Bagi Paulus, Allah adalah sang tuan yang telah mempercayainya dan mempercayakan berita Injil kepadanya. Karena itu hanya kepada Allah lah Paulus harus mempertanggungjawabkan semua pelayanannya. Keinginannya hanya satu, menyukakan hati Allah yang empunya pelayanan. Sekalipun baik untuk memperoleh pujian dari manusia, namun bukan itu yang seharusnya dicari dalam pelayanan. Karena kalau pujian manusia yang kita kejar, maka bisikan dari Sang Tuhan, Allah Sang Pencipta, bisa saja kita abaikan karena kita terus-menerus disibukkan untuk mendengarkan pujian dari orang lain. Saudaraku, di dalam pelayanan mungkin kerap kali kita lupa siapa Tuhan yang kita layani. Kita lebih sering membuka telinga ke samping daripada ke atas. Membuka telinga ke samping berarti mendengarkan suara manusia sesama kita. Sedangkan membuka telinga ke atas berarti kita mendengarkan suara Tuhan. Kita lebih suka dan lebih sering mencari komentar dari orang-orang di sekeliling kita daripada komentar Tuhan kita yang sejati. Lalu berdasarkan komentar itu, kita mengarahkan kemana arah pelayanan kita. Selama ini, terhadap komentar siapakah kita lebih merasa nyaman atau kita menjadi terganggu? Para tuan-tuan dan sahabat kita dunia, ataukah kepada Tuhan kita yang sejati yang ada di surga?
Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan adalah pemilik dan penguasa atas segala sesuatu termasuk hidup kita ini. Dia adalah sumber segala sesuatu dan memiliki otoritas yang mutlak atas semua ciptaannya. Sudah seharusnya kita mengenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lebih sekedar tahu akan keberadaannya. Mengenal Tuhan berarti memahami sifat-sifatnya, memahami karakternya, dan mengerti rencananya bagi hidup kita. Ini melibatkan hubungan pribadi kita yang mendalam dengan Tuhan. Dengan menghormati Tuhan, maka hal ini adalah mengakui otoritas Tuhan dan kita mau tunduk pada kehendak Tuhan. Ini berarti hidup sesuai dengan perintah-perintahnya dan menghormati segala yang berhubungan dengan Tuhan. Marilah kita berlomba-lomba mencari perkenanan dan pujian dari Allah kita. Ini berarti menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kepuasan dan kebahagiaan kita. Kita mencari pengakuan dan pujian hanya dari Tuhan, bukan dari manusia. Saudaraku, mengenali dan menghormati Tuhan dan mencari perkenanan pujian hanya dari Tuhan adalah inti dari kehidupan spiritual yang sehat. Ini adalah perjalanan seumur hidup yang membutuhkan komitmen dan usaha yang sungguh-sungguh. Namun imbalannya adalah hubungan yang dekat dengan Tuhan, kedamaian batin, dan tujuan hidup yang sejati. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih dan sayang. Kami ingin semakin mengenal Engkau. Kami rindu untuk mendalami firman-Mu, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan jalan-Mu. Tuhan, kami menyadari betapa seringnya kami lalai dan melupakan Engkau, Tuhan kami. Kami seringkali lebih mementingkan keinginan dan kepentingan diri sendiri daripada kehendak-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Bantulah kami untuk senantiasa menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kami. Kami ingin menjadikan Engkau sebagai pusat dari segala sesuatu dalam hidup kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menolak segala godaan dunia yang dapat menjauhkan kami dari Engkau. Ya Tuhan, kami rindu akan perkenanan-Mu. Kami ingin hidup dalam pujian dan penyembahan hanya kepadamu. Bantulah kami untuk mengarahkan hati kami hanya kepadamu. Jauhkanlah kami dari segala bentuk kesombongan. Ya Tuhan Allah kami, biarlah senantiasa dalam hidup ini, senantiasa kami mencari akan perkenanan Engkau, bukan pujian dari manusia. Kami percaya bahwa hanya Engkaulah sumber kekuatan dan sukacita kami. Kami mohon agar Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan rohani kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku,
Sebagai umat-Nya, kita dipanggil untuk mengenal Tuhan secara lebih mendalam, menghormatinya sebagai Tuhan kita, dan mencari perkenanan dan pujian dari Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.